Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Kita sampai di bab terakhir, bagian terakhir dari buku Grace Revolution, Revolusi Kasih Karunia. Nah, ini benar-benar kalau saudara dan saya hanya mau hidup mengalami power, kuasa, hidup berkemenangan. Jadi bukan hidup kekalahan, bukan hidup pecundang, bukan hidup hancur, kurvanya ke bawah gitu, rusak, terus ngarepinnya kematian, kuburan. Bukan, ya. Tentang kehidupan, berkat. Karena kita suruh milih kan, mau hidup berkat, ya Jumat lalu sudah boleh cek ya. Atau kehidupan kehidupan berkat atau kematian dan kutuk. Cuman itu pilihannya, nggak ada tengah-tengahnya, saudara. Jadi bab yang terakhir ini judulnya kan Revolusi Kasih Karunia. Di sini artinya kita memang ada di momen, ada di musim atau disebutnya dispensasi waktu kasih karunia. Nggak ada pilihan lain, ya cuma dua itu pilihannya. Jadi sekarang. Jadi minggu lalu juga, Jumat lalu saya sampaikan ini urusan hidup dan mati. Ya karena orang hidup sebenarnya mati kalau hidup di bawah kutuk gitu. Sengsara, hancur, gelap, nggak ada harapan, putus asa, ngeri, ketakutan, stres, khawatir, gelisah, siklus kekalahan, rasa bersalah. Itu hidup yang nggak main-main, maksudnya gini, biarinlah hidupnya, nggak lucu banget gitu, saudara ya. Dan memang nggak ada titik temunya, nggak ada irisannya tuh antara kasih karunia dengan hukum Taurat, atau nggak ada titik temunya. Jadi di akhir bab ini juga di bagian terakhir nggak ada titik temu, ya. Kalau ada orang berkata ya keseimbangan atau kerjasama, dia bilang itu semua percampuran. Apa yang manusia katakan keseimbangan, Tuhan katakan percampuran, dan Tuhan membenci percampuran. Bahkan kalau kita tahu Pastor Prince itu dari awal sampai diingatkan gitu ya, bahwa kalau kamu tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, umatku tidak diubahkan, diberkati secara radikal. Jadi pemberitanya yang ditekankan. Nah, kita juga gitu. Ya, jadi karena saling merusak. Karya Yesus itu sempurna, selesai, betul. Tapi bisa dirusak kalau anggur baru ini ditaruh di kantong yang lama. Ya, atau yang panas ini, hot, api Roh Kudus itu dicampur sama yang dingin, batu. Ya, hukum Taurat batu, 2 loh batu, dingin. Nah, itu suam-suam. Dan lagian firman Tuhan bilang kalau dicampur itu yang bayar atau tuntutan itu dicampur sama yang cuma-cuma, ya jadi bayar sebenarnya. Dan Kristus tidak berefek. Nah, itu kan implikasi yang mengerikan. Dalam kehidupan kita, kalau kita sakit, ya kita mau Kristus berefek. Kalau kita punya masalah, persoalan, ya kita mau Kristus berefek. Tapi kalau Kristus tidak berefek, iman jadi sia-sia. Janji-janji se-Alkitab yang begitu berharga jadi batal. Hanya karena orang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Upaya, usaha, perform diri, daging. Kan gak lucu banget hidup gitu. Ya sama aja kayak Hawa gitu ya. Dia cuman, dalam tanda petik, cuman makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Tapi ketika dia makan, dia mati. Manusia mati. Yang menyertai kematian ya stres, khawatir, gelisah, korosi, semua yang buruk-buruk masuk. Gara-garanya cuman makan. Jadi saudara, make sure ya bahwa hal ini tuh bukan suatu yang ya boleh pilih boleh enggak gitu ya.
atau dianggap remeh gitu sebagai orang Kristen. Kita udah lihat, begitu yang udah lama jadi orang Kristen tahu, kok orang Kristen nggak ada bedanya sama orang dunia. Nggak ada bedanya hampir. Ya boleh dibilang nggak ada bedanya. Ya maksudnya hidup di bawah kutuk gitu. Nah itu mengerikan bagi saya. Kutuk itu mengerikan. Ya hidup di padang gurun, kering, ya dirajam batu, kayak hidup kayak ditimpukin batu aja. Yang tadi saya bilang stres, khawatir, gelisah. Orang dunia stres, khawatir, gelisah, cemas. Orang Kristen juga begitu. Akhirnya penyakitan. Nah kayak gitu, itu kematian semua saudara. Nah makanya kita mulai lagi ya di bagian terakhir dari Grace Revolution. Kita benar-benar make sure. Yang Jumat lalu saya katakan pilih kehidupan dan berkat. Sama-sama katakan, saya sih mau memilih kehidupan dan berkat. Dan itu hanya Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera, Injil Kristus, Injil yang diberitakan oleh Paulus. Ya, Yesus itu sampaikan Injil ini melalui Paulus, ya, secara jelas gitu. Nah, kita mulai dari Tuhan sendiri yang ngomong nih, dari kiasan tipologi di Perjanjian Lama, tapi ditulis dalam Galatia 4 nih. Mulai ayat 21, saya bacakan aja ya. Ini memang bagian terakhir ya, kita agak panjang dikit, nggak apa-apa ya. Supaya jelas kita itu posisi kita, kedudukan kita. Nggak main-main, karena jatuh ya jatuh aja gitu. Kalau dari kasih karunia jatuh tuh nggak enak banget hidup. Tapi kalau posisi kedudukan, ya berdiri aja, duduk aja gitu. Maksudnya tenang aja. Makanya dikatakan gini dalam kitab Galatia, Paulus bilang, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ada orang Kristen yang mau hidup di bawah hukum Taurat, mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Nih katanya, dengar nih, kalau mau di bawah hukum Taurat kayak gini nih. Tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Nah, hukum Taurat tuh bilang apa? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Nah, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, Ismail, anak perempuan hamba. Nah, gitu kan, gampang. Dan seorang dari perempuan merdeka, Ishak dari Sarah, perempuan merdeka. Nah, ini dari judulnya aja udah memberikan kita petunjuk. Mau hidup sebagai hamba, perhambaan, ya, budak tuh kalau bahasa kasarnya budak gitu, atau merdeka. Nah, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Nah, jelas ya. Jadi ada orang nggak ngerti soalnya. Apa sih daging dengan roh? Nah, gitu kan. Kita jelas. Daging itu upaya usaha daging. Daging manusia lama. Upaya perform daging. Nah, disebutnya daging. Anak daging. Dari kasus Abraham ini, dia ambil si Hagar, nggak disuruh Tuhan, dia daging aja. Dia kawinin bujangnya atau budaknya, hambanya si Sarah istrinya, ya anak daging udah gitu, bukan anak janji. Nah, menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan atau ya anak dari perempuan yang merdeka oleh karena janji. Jadi daging atau janji. Daging ya daging manusia, janji ya roh. Nah, gampang ya saudara ya. Ini ada suatu kiasan, makanya dibilang kiasan. Saya peristiwa itu Tuhan membuat kita tuh membuat kita itu diperjelas. Ini tipologi nih atau kiasan atau gambarannya tuh kayak gitu melalui peristiwa real. Bayangin. Sebab kedua perempuan itu adalah ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah. Jadi hukum Taurat ketentuan Allah. Kasih karunia ketentuan Allah. Maksudnya begitu. Karena hukum Taurat kudus benar adil, ya ketentuan Allah juga, ketetapan Allah, hukum Allah. Kerajaan itu standarnya begitu, kerajaan Allah. Tapi tidak bantu apa-apa untuk orang berdosa yang bangkrut. Tidak membuat orang berdosa dan bangkrut jadi kudus gitu. Benar dan adil, nggak bisa. Kayaknya dia bilang kiasan.
Nah, ketentuan Allah. Yang satu dari Gunung Sinai. Dari gini kita mulai jelas ya. Hagar dari Gunung Sinai. Ya, Sinai itu hukum Taurat. Gampang kan? Melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar, ya, mengambilkan anak-anak perhambaan dari mana? Dari Ismail. Ya, jadi kalau orang bilang itu Ismail juga satu bapak. Iya, bapaknya Abraham, tapi ini anak daging. Ya, perhambaan dari karena Hagar itu hamba. Luar biasa ya, Hagar itu ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Ya, karena dia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Nah, kita kalau udah sampai sini aja, mau pilih ibunya hamba atau ibunya orang merdeka? Gampang sih sebenarnya. Ya, pilih ibu orang merdeka. Ya, tetapi Yerusalem Sorgawi adalah perempuan merdeka. Dan ialah ibu kita. Jadi, ibu kita Sarah. Sarah itu grace, kasih karunia. Hamba, merdeka. Hagar, Sarah. Hagar, daging, ini kasih karunia. Gampang ya. Nah, ayat selanjutnya 28. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ketika kita terima Yesus, kita ciptaan baru, kita memanggil Allah itu Bapa kita karena janji. Perjanjian baru. Ikatan perjanjian yang baru. Nggak ada lain, ya ikatan perjanjian Injil kasih karunia. Dispensasi waktu kasih karunia. Injil kabar baik, karya sempurna Yesus. Bukan karya kita, bukan usaha upaya perform kita, tapi dari atas yang turun menyelamatkan kita, memperdamaikan kita, juru selamat Yesus. Nah, 29 bilang, tetapi seperti dahulu. Nah, ini tipologi ini menjelaskan, kemudian menjelaskan. Saudara, dia bilang gini, dia yang diperanakan menurut daging, yaitu si Ismail, menganiaya yang diperanakan menurut roh. Ya, demikian juga sekarang ini. Jadi nggak usah heran. Anak daging itu berarti di luar Yesus. Itu akan menganiaya. Menganiaya itu artinya apa? Yesus bilang, dunia membenci aku. Nggak heran sebenarnya. Itu juga merupakan tanda juga, ya kan? Kalau kita memberitakan Injil kasih karunia, kabar baik, orang nggak suka. Ya, bahkan orang Kristen juga menganiaya. Keturunannya masih terus ada, ya. Nah, ayat 30 bilang gini, tetapi apa yang nas kitab suci. Nah, ini supaya kita paham. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Ya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah tahu bahwa kita adalah anak kasih karunia, anak perempuan merdeka, sama dengan Ishak, bukan hamba, kita tuh pewaris. Nah, makanya bagaimana orang Kristen yang mestinya mau sebagai pewaris mencampur adukkan, nggak bisa mewarisi lagi. Bukan saya, bukan kita nih. Abraham aja berusaha supaya Ismail itu diperhitungkan sama Tuhan. Tuhan bilang enggak. Dengerin itu istri kamu. Ya, Abraham sebenarnya sebel banget gitu. Orang dia ambil Hagar itu Sarah yang suruh. Sekarang udah keluar anak, disuruh usir lagi. Dan Tuhan bilang gini, usir. Nah, itu kata-kata usir itu kata-kata yang tegas, keras. Artinya apa, saudara? Nggak bisa sama-sama. Jadi ketika saudara memutuskan gini, oh, saya terima Yesus, dan saya mau hidup di bawah kasih karunia. Saudara sudah clear, udah jelas gitu. Saya hanya mau hidup karya sempurna Yesus, kasih karunia, Injil kabar baik. Jangan main-main, saudara. Maksudnya jangan main-main gini. Ya, jangan main-main ke sono gitu. Karena ketika orang tuh main-main lagi dengan suami lama, itu namanya perzinahan rohani. Udah perzinahan rohani,
rusak dua-duanya, seperti anggur baru ditaruh di kantong tua. Tuhan nggak suka suam-suam kan, yang panas dicampur sama yang dingin. Tuhan bilang usir, nggak diusir, hidupnya sengsara terus, dianiaya. Nah, jadi kita nih sebenarnya jelas di dalam Grace Revolution ini, iya ya, dan nggak bisa mewarisi. Nah, itu sama tuh artinya tuh. Tidak bisa mewarisi bersama-sama dengan anak janji, artinya ternyata orang Galatia ini ketika dia campur tuh nggak bisa mewarisi gitu janji-janji Allah. Kenapa? Kristus tidak berefek. Iman sia-sia, janji batal. Itu mengerikan sekali. Mengerikan hidup kekristenan yang iblis usahakan supaya orang Kristen tuh jatuh di situ, udah gitu aja. Karena dia nggak bisa apa-apain kita. Betul sih, selamat tetap selamat, tetapi rugi banyak, rugi besar. Nah, jadi jangan mencampur adukan, intinya gitu aja. Suruh usir ya usir, supaya apa? Kalau orang tanya kenapa tegas keras Pak Melki, ya kita supaya berdamai deh. Kayak doktrinnya lain nggak apa-apa lah. Ya sebagai hubungan sosial sih nggak apa-apa. Tapi kalau jadi campur aduk, kita nggak mewarisi. Masalahnya di situ. Salah dua jadinya, atau tiga. Yang membuat saya itu berdiri teguh. Yang pertama, ya tadi yang Pastor Pim bilang, kalau saya tidak memberitakan Injil kasih karunia secara radikal, maka umatku tidak diubahkan, diberkati secara radikal. Jadi apa ya? Nggak bisa mencampur adukan. Ya, nggak bisa menganggap nggak apa-apa gitu. Karena tegurannya keras. Dan yang pasti, karena saya nggak mau Yesus sia-sia. Galatia 5 ayat 4. Dan iman jadi sia-sia juga. Janji jadi batal. Kristen sih Kristen. Tapi kita nggak mengalami warisan apa-apa. Mengerikan ya, mengerikan. Jangan deh. Sekarang kita udah denger, jangan. Ya. Jadi, jadilah orang yang banyak menerima kasih gitu. Sama-sama katakan, saya pribadi yang banyak menerima kasih yang sempurna, kasih Bapa. Nah, Tuhan juga gambarin tentang Nikodemus di Yohanes 3 dengan perempuan Samaria di Yohanes 4. Didampingin gitu ya. Yohanes habis 3 kan 4. Sebelum 4 ya 3. Ya gampang ya, pewahyuan yang gampang. Nah, itu menjelaskan bagaimana sikap Tuhan. Sebenarnya dua-dua menerima kasih karunia akhirnya memang. Nikodemus juga. Tetapi dia datang di malam hari, ya. Dua spektrum kutub yang berlawanan sebenarnya. Ya, dia teologian. Tuhan pendekatannya bahasa teologi, nggak enak gitu ya. Konsep teologi, bahasa tinggi. Nah, cuman saya mau mulai dari mana ya? Dari Yohanes 3 ayat 10 dulu. Nikodemus nih. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal itu? Karena kalau kamu kan, Nikodemus tanya, gimana aku masuk kerajaan Allah? Ya kamu harus lahir. Masuk ke rahim ibu saya lagi, lahir lagi. Nah, Tuhan Yesus bilang, ya kamu katanya pengajar Israel, yang kayak gini aja kamu nggak ngerti. Kira-kira gitu. Nah, jadi justru kepada perempuan Samaria, Tuhan Yesus lebih rileks gitu. Dia bilang saya Mesias, gitu aja. Yohanes 4 ayat 25 26. Jadi tadi Yohanes 3, ini Yohanes 4 ya. Saya nggak baca semua. Saudara kalau baca gitu ya. Ini Tuhan sengaja taruh berdampingan supaya saudara bisa melihat perbandingannya. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Ya Mesias ya Kristus. Mesaya ya Kristus yang diurapi. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia cuma tahu, dengar bahwa Mesias itu akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, dia bilang ya. 26-nya bilang, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi Tuhan nggak pakai bahasa tinggi nih. Saya Mesias, juru selamat.
yang diurapi, penebus, jalan kebenaran dan hidup. Kamu nggak bisa sampai kepada Bapa kalau nggak lewat aku. Satu-satunya juru selamat. Amin. Ya, saudara boleh beragama, ya beragama. Kalau agama Yahudi nggak bisa, soalnya perjanjiannya hanya orang Yahudi. Tapi orang masih mau di bawah itu. Aneh juga sih. Nggak ada yang bisa, saudara. Karena upaya manusia itu mencapai surga itu nggak akan sampai. Pakai bukunya sendiri deh, tapi kan harus nggak boleh salah. Tapi kalau yang dari surga turun, bahkan jadi juru selamat, hanya ada di dalam Injil kasih karunia. Hanya kita yang bisa memperolehnya. 26 ya, jadi akulah dia. Yohanes 4 sebelumnya, Yesus menggunakan bahasa sehari-hari. Pendekatannya, Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah. Nah, dia sebutkan kasih karunia. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Jadi Yesus pendekatan di sumur itu siang-siang, berilah aku minum. Ya, dan orang Samaria bilang, orang Yahudi nggak bergaul sama orang Samaria. Masa kamu minta minum sama saya? Tuhan Yesus membuka percakapan supaya orang ini minta. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, kepada aku maksudnya, dan dia akan berikan kepadamu, ia telah memberikan kepadamu air hidup, living water, hidup kekal. Nah, diterusin kan ayat ini 10:13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa yang minum air ini, air sumur yang biasa, ia akan haus lagi. Tapi 14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus itu selalu bicara kekal selama-lamanya. Kenapa? Sebaliknya air yang kuberikan, kita minum nih air firman, dia akan menjadi mata air di dalam dirinya. Makanya kita bilang dirubah dari dalam keluar, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan, hidup yang kekal selama-lamanya maksudnya. Terus-menerus. Air hidup. Ya makanya kalau orang bilang, kering nih, kering. Karena balik di bawah hukuman, saudara. Di bawah kutuk itu kering, itu padang gurun. Kalau saudara stick, arti stick apa tuh ya? Teguh, berdiri, withstand. Nggak mau digoyahkan. Saya di bawah kasih karunia Yesus. Apapun keadaannya, saya di bawah kasih karunia Yesus. Yesus dan karyanya yang sempurna, itu segala-galanya buat hidup saya. Segala aspek, segala area, segala dimensi, segala spektrum hidup saya. Saya sudah ditebus, saya milik Kristus, dia Bapak saya. Terus-menerus memancar, saudara. Nggak habis-habis. Saudara nggak akan kering. Hidup saudara nggak akan gini. Gue bosan hidup nih. Gue kering nih. Gue, ya putus asa atau gelap. Nggak akan, saudara. Tuhan yang janji itu. Ya, jadi simpel sekali. Tuhan gunakan bahasa sehari-hari. Nah, kepada Nikodemus, balik lagi, bolak-balik ya, Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, ini Nikodemus ya. Nikodemus itu imam ya, imam yang datang ketemu Yesus aja dia ngumpet-ngumpet gitu. Karena dia takut juga kan. Jadi, wah, kok jadi kamu pengikut Yesus gitu. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pakai bahasa apa tuh? Bahasa teologi. Sebenarnya lahir kembali kita tahu sekarang kan, minum air yang Tuhan berikan. Air hidup. Kalau dia lahir kembali, makanya dia bingung kan. Oh, emangnya saya udah tua gini masuk ke rahim ibu saya lagi terus lahir lagi. Ya, makanya Yesus bilang, ya kamu pengajar Israel nggak ngerti yang kayak gini. Nikodemus tidak bisa mengerti. Jadi kalau kita datang dengan konsep-konsep teologi, konsep-konsep yang tinggi-tinggi, ya seperti ada kan pemimpin muda yang kaya datang kepada Yesus, Tuhan gimana supaya saya berhidup yang kekal? Tapi Tuhan tahu hati kan, dia mau bilang gini, oh kamu harus begini, harus begini. Ya Tuhan bilang sama hukum Taurat kan, dia bilang, apa yang tulis dalam hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan rakit, itu lakukan aja. Dia bilang udah.
Tuhan Yesus tahu juga. Ya sekarang jual coba hartamu, bagikan kepada orang miskin, kemudian ikut aku. Nggak bisa. Jadi selalu ada hal-hal yang kalau datang dengan upaya usaha diri, selalu ada yang kurang gitu. Makanya datang dengan apa? Dengan apa adanya, udah. Terima aja. Orang Tuhan Yesus mati buat orang berdosa kok. Ya makanya ayat Yohanes 3 ayat 9 sampai 11, dia nggak lihat tuh. Nikodemus menjawab, katanya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Kan suruh lahir baru tadi kan. 11. Jawab Yesus, engkau pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Maksudnya tuh Yesus dan murid-murid memberitakan Injil. Ya, apa yang dia tahu, apa yang dia lihat, karena dia dari surga. Dan ketika itu disampaikan, imam-imam besar, imam-imam kepala, Farisi, ahli Taurat menolak. Nah itu kata-kata Yesus itu tentang itu. Karena ada selubung. Makanya saudara, siapapun saudara sebaliknya, nggak perlu maksudnya sekolah tinggi, kepintaran tinggi, sederhana terima, saudara terima kasih karunia. Itu poinnya. Makanya datang sama Yesus percuma datang dengan gaya-gayaan apapun ya. Jangan, makanya buku ini diingatkan lagi ya, jangan kehilangan hal yang pokok. Bab-bab sebelumnya kan, yaitu 3W atau 3K bahasa Indonesia ya kan, kehendak Bapa, karya Anak, kesaksian Roh Kudus. Nah itu yang tadi Tuhan sampaikan tuh. Apa yang saya lihat, kehendak Bapa. Apa yang Tuhan lakukan, karya Yesus sempurna. Itu yang kita bagikan. Kesaksian kita menyampaikan ini, kesaksian Roh Kudus. Nggak ada berita lain. Roh Kudus nggak mungkin memberitakan kepada kita untuk kembali ke bawah hukum Taurat. Itu bukan Yesus sama sekali. Itu permintaan orang Israel. Tuhan jangan perhitungkan kebaikanmu saja untuk supaya kami peroleh berkat. Ko aser deber Adonai na aser. Di Gunung Sinai tadi kalau dikaitkan dengan gambaran tipologinya Hagar, Gunung Sinai. Yesus menyelesaikan di gunung, pindah-pindah Gunung Sion. Mati di kayu salib, Gunung Sion. Sekarang kita di Gunung Sion, di ruang atas duduk menerima, menanti pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Ya, jadi setelah dia terima air hidup, kayaknya langsung apa yang Tuhan katakan tergenapi. Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Kan tadi dia bilang kan, apakah kalau Mesias itu Kristus itu akan memberitakan apa yang aku perbuat katanya. Nah, dia memberitakan apa yang kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Dia jadi pemberita Injil nih, 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena cuma menceritakan kesaksian apa yang Yesus bilang. Nah ini luar biasa nih saudara. Karena itu saudara akan mengalami. Saudara akan mengalami kasih Allah itu yang luar biasa itu dalam kehidupan saudara pribadi, lepas pribadi. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, aku mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi 3 kali ini dikatakan. Ya, Yesus memperkatakan aja segala sesuatu apa yang dia perbuat. Luar biasa ya. Nah, kita sebelum maju, kita akan melihat kesaksian orang yang menerima Injil kasih karunia. Sekali lagi ya, jadi apa yang orang tuduhkan itu yang buruk-buruk ya tentang Injil kabar baik kasih karunia, itu sama sekali nggak benar. Di seluruh dunia begitu terus-menerus praise report atau kesaksian pujian itu sampai ke gereja. Dan saudara juga alami. Edwina ada contohnya. Inilah kesaksiannya.
Ya, suatu kehidupan yang ditransformasikan atau dipulihkan, direstorasi. Saya dibesarkan dengan hafalan 10 hukum. Ya, jadi 10 hukum Taurat itu, 10 perintah Allah itu jadi hafalan. Namun keluarga saya tidak berfungsi. Saya bertumbuh dengan kekerasan dan perjudian. Dan saya diajar untuk berbohong dan menipu. Jadi keluarganya gitu ya. Ketika saya berusia 16 tahun, seorang teman di perguruan tinggi membuat saya lahir baru. Jadi Kristen dia. Saya merasa sangat bersukacita dan menghadiri sebuah gereja Kristen. Tetapi setelah beberapa saat sukacita saya memudar. Saya belajar bahwa saya diselamatkan dari neraka, tapi saya masih perlu menyenangkan Tuhan. Upaya ya. Saya diajarkan bahwa saya harus berkelakuan baik, berpakaian kolot, dan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Saya merasa tuntutan berat dibebankan kepada saya. Tuntutan. Ya, saya nggak mengajarkan Injil kasih, nggak mengajarkan suruh berbuat jahat, enggak. Tapi supply, ingat ya, supply. Kali ini tuntutan. Agama itu tuntutan, saudara. Setiap gereja yang saya hadiri mengajari bahwa saya harus menjalankan hukum Tuhan. Tadi 10 perintah Allah ya, untuk menyenangkan Dia. Saya merasa bahwa Tuhan hanya menunggu kesalahan saya yang berikutnya agar menghukum saya. Ya, seperti Tuhan yang pegang tongkat, yang kejar-kejar kesalahan. Gitu. Sebagai hasilnya saya memberontak. Hasilnya buruk, saudara, daging. Saya mulai melakukan hubungan seks pranikah, aborsi, dan berusaha membunuh diri lebih dari sekali. Kematian hasilnya. Saya menikah dan memiliki anak di usia muda. Kemudian saya bertambah dewasa. Saya berusaha berbuat yang terbaik untuk menjaga hidup saya teratur. Saya menghadiri sebuah gereja, tetap setia kepada suami saya, dan bekerja keras. Namun, hidup saya masih berantakan. Karena saya percaya bahwa saya keluar dan masuk dari persekutuan dengan Tuhan. Ntar bersama Yesus, kita keluar masuk ke Yesus gitu ya. Suami saya adalah penggila perempuan, perokok berat, penjudi, pecandu obat-obatan, dan alkoholik. Untuk menjauhkan dia dari obat-obatan, saya mengirim dia untuk bekerja di Singapura. Akhirnya saya bergabung dengan dia untuk mencari penghasilan demi melunasi utang-utang. Di Singapura, saya menemukan bahwa dia terlibat hutang yang lebih banyak, masih alkoholik, dan mempunyai beberapa orang pacar. Saya merasa dia hanya ingin saya menolong melunasi utangnya, dan itu tidak ada gunanya untuk tetap setia. Saya mulai mencari hubungan di dunia maya, membawa kepada perselingkuhan. Saya merasa dibutuhkan lagi, tapi perasaan itu tidak pada tempatnya. Merasa putus asa, saya menjerit kepada Tuhan. Lalu saya teringat bahwa pastor saya menyebut New Creation Church. Jadi saya menghadiri kebaktian bersama suami saya dan menangis sepanjang khotbah. Pastor Prince membagikan bagaimana Yesus mengasihi wanita yang kedapatan berzina dan dengan tanpa syarat, dan memberikan kepadanya kasih karunia bebas dari penghukuman untuk memberi kuasa kepadanya agar berhenti berdosa. Itu adalah pertama kali saya mendengar tentang Tuhan yang tidak menghukum saya. Saya terus kembali ke New Creation Church dengan atau tanpa suami. Saya juga mendengarkan khotbah-khotbah Pastor Prince dalam perjalanan saya menuju pulang dan pergi kantor. Bukan saja perselingkuhan saya berakhir, tetapi Yesus juga mengubah air menjadi anggur dalam pernikahan saya. Sekarang saya mencintai suami lebih dari sebelumnya, dan suami saya juga mencintai saya. Ia telah berhenti merokok, berjudi, dan minum. Kami percaya pembatalan utang juga akan terjadi dalam nama Yesus. Sekarang saya sangat mencintai Yesus dan merasa nyaman dengan kehadirannya, entah saya berbuat baik atau tidak. Dan saya melihat lebih banyak kehidupan yang benar dalam hidup saya sekarang. Saya lebih jujur dan mengasihi, dan tidak menyombongkan diri, tetapi saya membanggakan apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam saya. Terima kasih Pastor Prince karena setia dalam memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus karena mengasihi saya. Luar biasa ya. Jadi kabar baik itu justru merestorasi orang. Mengalami kasih yang sempurna tanpa syarat. Kembali ya ke perempuan Samaria yang punya 5 suami itu. Ya, Yohanes 4 ayat 17-18. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Tuhan nyari pembicaraan yang hanya untuk memuji dia, bayangin. Padahal dia kan
punya 5 suami. Wah, ketika dia jujur, tepat katamu. Itu kan dipuji. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Udah dikatakan tepat, dikatakan benar. Jadi saudara, kasih karunia itu menyatakan pujian penuh kasih karunia. Karena Tuhan tahu semua tentangnya. Dan kita tuh berkata, saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Itu kebenaran. Yehova, kita belajarnya Jumat atau hari Minggu yang lalu. Yehova Sitkenu, Allah kebenaran. Tuhan itu kebenaran. Yahweh itu kebenaran kita. Amin. Namanya aja begitu, Yehova Sitkenu. Jadi beda jauh nih dengan agamawi, bahkan di gereja. Sistem dunia. Tadi dia juga orang gereja tuh, si Edwina. Ya. Dibilang kasih karunia yang kayak gini tuh ajaran dasar, ajaran cetek katanya. Ya, kita harus berubah menjadi dewasa. Nah, kita sekarang pastikan apakah benar tuduhan itu atau yang dikatakan orang-orang agamawi tentang kasih karunia. Nah, ini paradoksnya, saudara. Makanya kita lihat lagi Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Jadi di akhir daripada Grace Evolution ini, saudara nggak boleh lagi diombang-ambingkan dengan ketidakyakinan gitu. Karena Tuhan sudah ceritakan belak-belakan sama sekali gitu. Yang dimaksudkan ialah selama seorang ahli waris atau pewaris anak ya, belum akil balik, itu namanya masih bocah, masih anak kecil, kanak-kanak, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Siapa ini? Ayat 2. Karena dia kan anak, bapaknya misalnya punya rumah, punya mobil, semua sebenarnya punya dia karena dia pewaris kan. Tetapi berada di bawah perwalian. Ya, di Galatia dibilang di bawah school master, ada guru yang mendidik dia karena masih bocah, masih kecil. Ya, dan pengawasan. Nah, pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Berarti dewasa kan? Ini gambaran orang-orang pada zaman Rasul Paulus itu. Jadi anak kecil, walaupun dia mewarisi semua, tapi nggak ada artinya, sama aja sama hamba. Dia belum boleh pegang apapun punya bapaknya. Sampai pada waktu. Nah, Tuhan jelaskan. Ini kita bicara waktu sekarang. Ayat 3. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Nah, apa itu? Nah, kita ini dalam konteks orang Yahudi ya, di bawah hukum Taurat itu belum akil balik dibilang. Makanya dijelasin ya. Takluk kepada roh-roh dunia. Sampai begitu tuh. Implikasinya 4. Tetapi setelah genap waktunya. Nah, sekarang kita bicara waktunya. Bahwa maka Allah mengutus anaknya. Siapa? Yesus. Yang lahir dari seorang perempuan. Yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Yesus di bawah hukum Taurat, menggenapi semua, memenuhi semua sebagai kita. Ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka. Dia menebus dari kutuk itu. Dari bocah itu. Nah, sekarang kita baca aja yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah, anak ini sekarang bukan, tadi kan kalau anak bocah itu nepios. Sekarang ini anaknya adalah huios. Putra, pewaris, supaya kita menjadi anak. Jadi ketika saudara dan saya, termasuk orang Yahudi, itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia itu pewaris langsung. Huios, putra, udah dewasa. Kenapa? Karena tadi kan, yang menyebut Bapa, ya Aba, ya Bapa, roh. Nah, kita terusin. 6. Karena kamu adalah anak, sekarang putra ya, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Pewaris, saudara, udah. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Tadi kan bocah itu nggak ada bedanya dengan hamba, dibilang. Nepios, bocah.
Ya, melainkan anak. Dalam bahasa ini huios, putra. Artinya anak yang dewasa. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah, bukan oleh kita lagi. Kalau oleh Tuhan yang kerjain ya, Yesus yang kerjain. Kita pewaris, sama-sama katakan saya pewaris. Jadi saudara jangan mau dibohongin lagi. Ya kamu dewasa dulu, baru nanti Tuhan kasih kamu ini, kasih kamu itu. Saudara, ketika saudara lahir baru di dalam Yesus, seketika itu juga saudara menyebut Tuhan semesta alam. Itu adalah Aba, Bapa, saya putra, saya menerima pewaris sama seperti Yesus. Diadopsi sebagai putranya huios karena iman. Jadi di pandangan Tuhan, hukum Taurat itu adalah bocah dasar. Ya, dan susu. Sistem dunia. Kasih karunia itu ada dewasa. Jadi dewasa itu bukan soal sekarang lagi waktu, umur, bukan. Ya. Tapi ketika kita semakin dewasa, semakin bergantung sama Tuhan. Karena kita cuma terima, semakin bersandar pada Tuhan. Karena kita tahu semuanya Tuhan yang sudah kerjakan. Itu namanya dewasa, saudara. Ya, paradoks, saudara, ya enggak. Ya kalau kita kan, ya kalau dewasa kamu harus semakin mandiri. Wah, itu kalau dunia kan gitu, sistem dunia. Agama juga gitu. Kamu yang harus berjuang, harus pikul salib, harus melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Itu dewasa namanya. Ya itu sistem dunia, nggak begitu ceritanya. Saudara makin bergantung, makin percaya, makin bersandar sama Tuhan, makin menerima. Saudara itu dewasa, mengerti roh. Nah, itu saudara harus terima. Ya, karena Ibrani 5 ayat 13 ya dijelasin ya tentang susu ya, sebab barang siapa masih memerlukan susu. Nah, ini definisinya Tuhan terhadap orang bocah ya. Ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi kalau diceritakan nih, kebenaran hadiah, kebenaran iman, kamu saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dia nggak paham udah. Kan kita ketemu kan sekarang kan? Ketemu kan? Dengan orang-orang, bahkan yang menyebut orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, yang dia bilang, ya nggak bisa dong. Masa? Nggak bisa ngerti, padahal ayatnya bilang gitu. Ya, karena ayatnya bilang gini, lebih-lebih yang mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah, itu reign in life, berkuasa dalam hidup. Mereka nggak bisa terima. Saudara dan saya bisa mengerti itu saudara penerima tuh. Sebab dia adalah anak kecil yang nggak bisa terima tuh, nepios tadi, bocah. Nah, jadi ada kesulitan ya dalam tanda petik nih. Kalau tulus saja gampang-gampang aja saudara nerimanya gampang. Tapi kalau ada orang lihat, ya nggak bisa gitu, nggak masuk akal, nggak begini, nggak bisa terima memang. Ini hal yang justru ini bukan susu, ini makanan keras ini. Makanan yang enak, yang makanan keras, yang stick gitu. Bukan susu makanannya, tapi stick, makanan daging. Saudara bisa terima. Itu hanya kasih karunia juga. Sampai ya, kita bagian terakhir ya, kita menerima pemulihan jaminan. Makanya kalau orang yang hanya dibawa kasih karunia yang punya keselamatan yang terjamin, keselamatan yang kekal. Kalau itu mereka hilang keselamatan, bukan. Mereka dikadal-kadalin, dicuriin sama iblis. Nggak menerima warisan. Ya anak sih anak, mati masuk surga emang. Tapi warisannya kececeran udah, dicuriin sama musuh, ditipu. Ya kita lihat Petrus ya, Petrus kita tahu ya, Petrus kan ngejago sama Tuhan. Waktu Tuhan bilang saya akan menyelesaikan pekerjaan di kayu salib segala macam. Petrus bilang apa di dalam Lukas 5 ayat 8. Ini kita lihat bagian terakhir ya. Ketika Simon Petrus melihat itu, dia ini Petrus awalnya. Saya mau kasih tahu Petrus awalnya deh ya. Petrus awalnya itu dia kan nelayan. Yesus datang pinjam perahunya, berkhotbah, kemudian suruh lempar jalannya, dia terima
net breaking, boat sinking, lot of fish. Jalannya koyak, hampir koyak, perahunya hampir tenggelam karena begitu banyak ikan. Ya, dia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Jadi dia menyadari dosa, gitu, kesadaran dosa. Atau kesadaran kekudusan Tuhan. Wah, ini saya orang jelek, orang berdosa. Ini harus dipulihkan, saudara, ternyata. Karena the goodness of God, ini termasuk ya, the goodness of God yang memimpin orang kepada pertobatan. Nah, paradoks yang bertentangan dengan sistem dunia atau sistem agama ini, saudara, pahami. Justru karena kebaikan Tuhan, bukan karena, Petrus, lu nelayan kasar lo, ngomongan lu kasar lo. Bukan begitu, bukan. Dia ketika dia melihat Tuhan begitu luar biasa baik, dia sujud. Tapi masih kesadaran dosa. Nah, kemudian di akhir ketika Yesus sudah bangkit, dia memancing lagi. Ya, Lukas 22 ayat 34. Jawab Petrus, Tuhan. Oh, dia sebelumnya kan? Waktu sebelum saya kelompat-lompat nih ya. Waktu dia dengar Yesus mau di kayu salib, dia bilang, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Nah, bukti itu ya. Jadi kalau kesadarannya masih kesadaran kekudusan Tuhan, kesadarannya dosa, itu kasihnya dia kepada Tuhan kan. Nah, dunia akan bilang gini, wah keren tuh kalau punya murid gitu tuh, atau punya bawahan gitu. Wah pokoknya berani mati. Nah, tapi Yesus nggak terpesona sama ngomongan kayak begini. Ayat 34 bilang apa? Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus. Nih Tuhan sendiri yang ngomong nih. Terus gini ya, terus ya, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Nggak cuma sekali, 3 kali bahwa engkau mengenal aku. Jadi dia mau bilang, Petrus akan menyangkal Yesus nggak kenal. Dia bilang, mau ngomong mau mati kamu sama saya. Dan terjadi, saudara. Ayat 34 udah ya. Tetapi oke. Ayat 60, nah lompat-lompat aja deh ya. Tapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Ketika dia duduk di api unggun, ada hamba perempuan kecil. Kamu kan juga muridnya kan, kamu juga orang Galilea. Bukan, dia bilang, aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Nah, menyangkal ya. Ini udah 3 kali nih. Ya, dengan bahasa yang lain bahkan dibilang dia udah ngutukin Yesus nih. Ketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ya. Nah, ini lihat ya. Jadi ini dosanya dosa gede ini. Nggak lebih kecil dari Yudas yang mengkhianati. Karena Yesus juga udah pernah bilang, kalau kamu mengakui aku di hadapan manusia, aku mengakui kamu di hadapan Tuhan. Kalau kamu menyangkal, aku juga menyangkal. Itu udah hukum Taurat begitu tuh. Ya, yang Yesus sampaikan. Dan Petrus telak-telak udah dikasih tahu kok. Udah nyombongin dikasih tahu. Dilakukan juga belum sehari. Ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Yesus. Yesus lagi keluar, masih dalam diikat ya. Dia menengok lihat Petrus ya, dan teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini 3 kali ya, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ya hancurlah hatinya. Ayat 62. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kaki pun sampai jatuh terpuruk, tersungkur begitu, jatuhnya begitu dalam ya. Kasih Yesus tetap memandang dia. Nah, inilah jaminan kepada kita ya. Petrus, aku masih mengasihimu. Melki, kata Yesus, aku masih mengasihimu. Pak Budi semua, Pak Herdis, Pak Lazarus, Samantha, Pak Ferry, Jevelyn, ya semua. Ya aku, Bu Alda, semua aku masih mengasihi. Mika, Lili, aku mengasihimu. Amin. Itulah kasih karunia yang gak ada batasnya, gak bersyarat akhirnya. Nah, sampai titik dimana Petrus akhirnya menjala ikan. Ya, ini saya cuma mau bilang ya, Yesus balik dari ke awal, Tuhan pulihkan. Ya, pulihkan Petrus. Setelah Yesus mati, bangkit, dia bilang, mau mancing ikan, katanya. Yohanes 21 ayat 3.
Kata Simon Petrus kepada mereka, misalnya teman-teman, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi di awal waktu Yesus datangin Petrus dan kasih ikan yang banyak, karena suruh lempar jala-jala, dilempar satu jala aja. Malam itu mereka juga tidak dapat apa-apa. Diulang lagi sama Tuhan, direstorasi. Ya, dan mereka akhirnya nangkap kan. Nah, cuman begini saudara, ketika Yesus bangkit sebenarnya, Petrus itu disamperin sama Yesus sendiri. Nah, ini ayat yang mungkin kalau orang nggak teliti nggak lihat. Tapi inilah pemulihan jaminan keselamatan. Yudas, kalaupun dia mengkhianati gitu, kalau dia tidak menggantung diri, menunggu ada yang tergantung buat dia, Tuhan bisa memulihkan dia juga. Nah, ini contoh Petrus ya, Lukas 24 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Nah, murid-murid kasih tahu ya, dan telah menampakkan diri kepada Simon. Simon itu Simon Petrus. Yesus waktu bangkit, ya kan ketemu Maria kan, Maria Magdalena itu. Dia spesial ketemu Petrus dengan ayat ini. Ya, makanya waktu di Yohanes 21 tadi, Petrus itu bukan lari menjauh waktu Yohanes bilang itu Tuhan. Dia lari mendekat. Itu juga dicatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kefas itu nama lain dari Petrus juga. Dan kemudian ke-12 muridnya. Jadi ada spesial Tuhan memulihkan jaminan keselamatan. Ya, faktanya ya, telah menjumpainya. Ya. Dan Yesus juga memulihkan Petrus untuk melayani di Yohanes 21 itu juga. Karena Petrus katanya, apakah engkau agape? Petrus sudah gak berani nyombong lagi. Dia bilang ini, saya hanya filio padamu. Ya, gembalakan domba-dombaku, atau feed my lamb, domba kecil. Ditanya lagi, Petrus, apakah engkau agape? Dia bilang, Tuhan, aku hanya filio, kasih persahabatan. Dia udah gak bisa nyombong lagi. Tend my sheep, ya, gembalakan domba-domba sheep, domba-domba yang besar. Terakhir Yesus turunin, Petrus, apakah engkau filio kepada aku? Ya, kasih, hanya kasih persahabatan. Dia nangis. Ya Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Aku hanya filio. Ya, dipulihkan pelayanannya. Feed my sheep. Sekarang domba-dombaku gembalakan, beri makan. Saudara, itu semua pekerjaan Tuhan. Gak ada bagian Petrus hanya dia hanya terima kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Saudara yang mendengar rekaman YouTube, saudara berkata, saya menerima kasih Tuhan. Saya menerima kasih karunia. Saya mendengar terus-menerus Injil kasih karunia. Tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Inilah waktunya saudara. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Dosa saya sudah diampuni. Saya memiliki Juru Selamat yang mengasihi saya. Di dalam nama Tuhan